Halo, Sobat CR7 Glory. Apa jadinya kalau dua legenda Real Madrid, Cristiano Ronaldo dan Luka Modric, kembali bersatu, tapi bukan di Bernabeu? Yap, kabar mengejutkan datang dari klub La Liga yang tak pernah kita duga. Rayo Vallecano, klub kecil dari kota Madrid ini dikabarkan sedang menyusun langkah gila, menyatukan kembali duet maut Ronaldo dan Modric. Gila? Tapi bukan tak mungkin. Di video kali ini, kita akan bongkar rumor panas ini, siapa dalangnya, seberapa realistis peluangnya, dan kenapa ini bisa jadi salah satu kejutan terbesar dalam sejarah sepak bola modern. Siapkan kopi kalian, karena ini bukan kabar biasa. Sebelum kita bahas Rayo Vallecano, mari kita mundur sejenak ke masa lalu. Antara tahun 2012 hingga 2018, Real Madrid memiliki salah satu duet terbaik dalam sejarah sepak bola dunia. Cristiano Ronaldo di lini depan, dan Luka Modric sebagai arsitek serangan dari lini tengah. Modric datang ke Real Madrid pada musim panas 2012, dan banyak yang meragukannya di awal. Tapi hanya butuh satu musim untuk membungkam semua kritik. Ia jadi jenderal lapangan tengah yang luar biasa, mengatur tempo, distribusi bola, dan jadi kunci dalam banyak kemenangan. Sementara Ronaldo, tak perlu dijelaskan. Ia adalah mesin gol. Dengan Modric yang menyuplai bola, Ronaldo menjadi monster yang hampir tak bisa dihentikan. Bersama-sama, mereka membantu Real Madrid meraih 4 gelar Liga Champions dalam 5 tahun. Keduanya tidak hanya saling melengkapi secara taktik, tapi juga membangun hubungan persahabatan yang kuat di luar lapangan. Modric sering memuji Ronaldo sebagai pemain terbaik yang pernah bermain bersamanya. Sementara Ronaldo menyebut Modric sebagai gelandang paling cerdas yang ia kenal. Tiba-tiba, dunia sepak bola diguncang oleh kabar yang tak masuk akal. Rayo Vallecano, klub papan tengah La Liga, disebut tertarik merekrut dua legenda yang pernah berjaya di Madrid, Ronaldo dan Modric. Rumor ini pertama kali muncul di media olahraga Spanyol El Chiringuito, yang dikenal punya sumber internal di beberapa klub. Jurnalis Jose Alvarez menyebut bahwa Rayo Vallecano, yang baru saja mendapatkan investor baru dari Timur Tengah merancang proyek ambisius, membawa dua nama besar ke Vallecas untuk meningkatkan pamor dan prestasi klub. Sontak, kabar ini jadi trending. Banyak yang menertawakan, tapi tidak sedikit pula yang mulai bertanya-tanya, apakah ini sekadar sensasi, atau benar-benar ada rencana nyata di baliknya? Untuk memahami kenapa rumor ini muncul, kita harus tahu siapa sosok di balik layar Rayo saat ini. Klub ini sebelumnya dimiliki oleh Raúl Martín Presa, sosok kontroversial yang dikritik oleh supporter karena kebijakan klub yang dinilai tak ambisius. Namun, awal tahun 2025, Presa melepas sebagian besar saham klub ke konsorsium Timur Tengah yang disebut berasal dari Qatar dan Uni Emirat Arab. Nama-nama besar seperti Sheikh Abdullah bin Nasser dikaitkan dengan akuisisi ini. Investor baru ini kabarnya ingin menjadikan Rayo sebagai klub yang bisa bersaing di zona Eropa. Mereka tahu bahwa untuk mencapai hal itu, mereka butuh sesuatu yang wah. Dan siapa yang lebih wah daripada Cristiano Ronaldo dan Luka Modric? Strategi Rayo ini bisa disebut sebagai shock therapy di dunia La Liga. Mereka tidak akan bisa bersaing lewat pembelian pemain muda seperti Barcelona atau pengeluaran besar seperti Real Madrid. Maka satu-satunya jalan adalah branding dan kejutan. Merekrut Ronaldo dan Modric bukan hanya soal performa di lapangan, tapi ini adalah proyek branding besar. Bayangkan, stadion kecil Vallecas yang biasanya hanya diisi 10.000 penonton, kini bisa viral dan penuh sesak tiap pekan karena kehadiran dua legenda hidup. Pendapatan dari hak siar, merchandise, dan sponsor otomatis akan naik drastis. Bahkan media dunia akan terus menyorot mereka. Ini bukan hanya soal bola, ini soal bisnis dan nama besar. Nah, pertanyaan besarnya, apakah Cristiano Ronaldo mau bermain di Rayo Vallecano? Sumber dekat Ronaldo menyebut bahwa sang bintang masih sangat kompetitif dan belum tertarik untuk liburan di klub kecil. Tapi bukan berarti mustahil. Ronaldo sudah menutup kemungkinan kembali ke Eropa sebelumnya, tapi dengan Euro 2024 yang sudah selesai, dan usianya sudah hampir 41 tahun, banyak hal bisa berubah. Rayo bisa menawarkan Ronaldo sesuatu yang unik, kembali ke La Liga, kota Madrid,
dan bermain bersama Modric, sahabat lamanya. Itu bukan tawaran sembarangan. Selain itu, Ronaldo juga diketahui sangat sadar brand dan pengaruh. Bermain di klub kecil dan mengangkatnya ke level global bisa jadi tantangan tersendiri yang menarik baginya. Luka Modric saat ini masih di Real Madrid, tapi kontraknya akan habis pada akhir musim 2024-2025. Dan tanda-tanda bahwa Madrid tak akan memperpanjang kontraknya makin kuat. Modric ingin tetap bermain, dan meskipun ia menolak tawaran Arab Saudi tahun lalu, kini ia terbuka untuk klub yang memberinya waktu bermain reguler dan respek. Jika Rayo benar-benar memberikan proyek serius, Modric bisa saja tertarik. Terlebih jika ada nama Ronaldo yang ikut serta. Kita tahu, bagi pemain sekelas Modric, persahabatan dan kepercayaan pelatih bisa jadi faktor penentu. Kabar ini tentu menggemparkan. Sebagian media menertawakan ide ini dan menyebutnya impossible. Tapi banyak fans netral justru antusias membayangkan Ronaldo dan Modric bermain di klub kecil dan membuat kejutan di La Liga. Beberapa legenda sepak bola seperti Iker Casillas dan Xavi Alonso juga ikut berkomentar. Casillas berkata, "Dalam sepak bola, tidak ada yang mustahil. Jika mereka bahagia, mengapa tidak?" Fans Rayo Vallecano sendiri terbelah. Ada yang sangat antusias, tapi ada juga yang khawatir proyek ini hanya sensasi yang akan membuat klub lepas kendali secara finansial. Dari segi finansial, jika investor baru Rayo serius, maka ini bisa saja terjadi. Gaji Ronaldo dan Modric tentu tidak murah, tapi bisa dinegosiasikan jika mereka bersedia menerima potongan besar untuk proyek ini. Dari segi teknis, keduanya masih layak main di level tinggi. Ronaldo terbukti masih tajam di Liga Arab, dan Modric meski menua, masih punya visi dan kontrol yang luar biasa. Yang perlu diperhatikan adalah motivasi pribadi mereka. Jika keduanya mau mengakhiri karir dengan cara tak biasa, bukan pensiun di klub besar atau ke MLS, maka Rayo bisa jadi opsi terakhir yang romantis dan ikonik. Skenario terbaik, Ronaldo dan Modric bergabung, Rayo jadi tim kejutan di La Liga, lolos ke kompetisi Eropa, stadion selalu penuh, dan klub naik level dalam segala aspek. Skenario terburuk, keduanya tidak bisa beradaptasi, tim tidak berkembang, dan proyek ini hanya jadi sensasi sesaat yang bikin finansial klub ambruk. Apapun yang terjadi, kehadiran dua nama besar ini sudah cukup untuk mengangkat nama Rayo ke pentas global, sesuatu yang belum pernah mereka capai sebelumnya. Jadi Sobat CR7 Glory, bagaimana menurut kalian? Apakah kabar ini cuma mimpi di siang bolong? Atau mungkin kejutan terbesar dalam sejarah sepak bola modern sedang dirancang diam-diam? Duet Ronaldo dan Modric di Rayo Vallecano mungkin terdengar gila, tapi justru disitulah keindahan sepak bola, penuh kejutan dan ketidakpastian. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kira-kira lebih bagus Ronaldo pensiun di Arab, balik ke Madrid, atau coba tantangan baru di Vallecas? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus update berita panas seputar Cristiano Ronaldo, hanya di CR7 Glory. Sampai jumpa di video selanjutnya. Forza CR7.